Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo, ketemu lagi dengan aku, Naura Mawada, dengan NIM 2310431002 dari Prodi Matematika, Departemen Matematika dan Sains Data Universitas Andalas. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang persamaan gelombang dan senar bergetar. Nah, untuk persamaan gelombang, yang pertama kita akan membahas tentang persamaan gelombang. Untuk persamaan gelombang itu sendiri adalah suatu persamaan matematika yang menjelaskan bagaimana gelombang merambat dan berinteraksi dengan lingkarannya. Misalkan kita memiliki tali yang fleksibel untuk sementara waktu yang dipakukan di kedua ujungnya. Jika tali dipetik atau ditarik, maka tali akan bergetar, sehingga kita memperolehkan persamaan gelombang yang harus dipenuhi oleh fungsi posisinya. Misal, tali memiliki panjang L dan dipaku di titik 0,0 dan L,0. Gerakan tali itu dijelaskan oleh fungsi posisinya, di mana UX, T sama dengan tinggi tali di titik X dan pada waktu T. Selanjutnya dapat teman-teman lihat pada gambar di sebelah kiri, di sini ada dua buah gambar, di mana komponen gaya vertikal adalah T sin theta 1 pada ujung kiri dan T sin theta 2 pada ujung kanan. Nah, ini ujung kanan, ini ujung kiri. UX-nya adalah kemiringan dari senar. Nah, UX itu adalah kemiringan dari senar. Dan sehingga tan theta 1 sama dengan UX X, T, tan theta 2 sama dengan UX X ditambah delta X, T. Nah, untuk jumlah gaya vertikal yang bekerja pada elemen tersebut adalah T besar, buka kurung UX dikali X ditambah delta X, T, dikurang UX dikali X, T, tutup kurung. Selanjutnya, pada masa elemen adalah rho delta X. Catatannya di sini, rho itu adalah kerapatan massa linier konstan karena UTT merupakan percepatan di setiap titik, sehingga memperkirakan massa dikali kecepatan. Didapatkan rumusnya rho delta X UTT dikali X ditambah delta X per 2 di koma T. Nah, pada hukum Newton 2 diterapkan pada unsur tersebut yang memberikan hasilnya adalah rho delta X UTT dikali X ditambah delta X per 2, T sama dengan T UX dikali X ditambah delta X, T dikurang UX X, T. Di mana delta X-nya itu menuju 0 sehingga UTT sama dengan C kuadrat UXX. Di mana C kuadrat itu sama dengan T per P atau C-nya sama dengan akar dari T per P. Nah, untuk Fx, T, gaya vertikal persatuan panjang di titik X pada waktu T, maka hasilnya berupa persamaan gelombang non-homogen, di mana UTT-nya sama dengan C kuadrat UXX ditambah F besar X, T, di mana Fx, T sama dengan 1 per P, F kecil X, T. Selanjutnya, aplikasi lain dari persamaan gelombang. Yang pertama itu ada getaran longitudinal di sebuah batang, di mana UX, T sama dengan perpindahan kiri kanan penampang yang awalnya berada di X pada waktu T yang memenuhi UTT sama dengan KUXX, di mana K-nya itu konstanta K adalah ukuran seberapa elastisnya batang disebut dengan modulusnya. Selanjutnya ada getaran tradisional sebuah batang, di mana delta X, T adalah sudut twist penampang yang berada di X pada waktu T, maka theta memenuhi theta TT sama dengan C kuadrat delta, theta XX, di mana C kuadrat sama dengan G per P, G per rho. Selanjutnya, arus listrik dalam kabel panjang berinsulasi UXX sama dengan LCUTT ditambah RC ditambah LG UT ditambah RGU. Jika kita mengabaikan R dan G, kita dapat melihat bahwa I dan E memenuhi persamaan, sehingga UXX-nya sama dengan LCUTT. Nah, kita masuk langsung ke contoh soal dan pembahasan. Tunjukkan bahwa jika U adalah solusi dari persamaan gelombang, UTT sama dengan C kuadrat UXX ditambah Fx, T. Maka demikian pula U ditambah C1X ditambah C2T ditambah C3 untuk semua pilihan konstanta C1, C2, C3. Nah, kita jawab
di mana yang pertama itu kita asumsikan terlebih dahulu U-nya memenuhi persamaan gelombang UTT sama dengan C kuadrat UXX ditambah F besar X, T. Nah, selanjutnya kita misalkan fungsi baru Vx, T. Kita definisikan sebagai Vx, T sama dengan Ux, T ditambah C1x ditambah C2t ditambah C3. Di mana C1, 2, C2, dan C3-nya adalah konstanta, lalu kita hitung turunannya terhadap T. Nah, kita cari Vt dan kita cari Vtt-nya. Sehingga C2t memberikan turunan pertama, C2 dan turunan kedua terhadap waktu adalah 0. Dengan demikian, turunan C1x dan C3 terhadap T dan adalah 0, karena tidak bergantung pada T. Selanjutnya, kita menghitung turunan terhadap X, di mana kita cari dulu Vx dan Vxx-nya. Setelah didapat, C1x menghasilkan turunan pertama C1 dan turunan kedua adalah 0. Dengan demikian, turunan C2t dan C3 terhadap X adalah 0, karena tidak bergantung pada nilai X. Selanjutnya, kita substitusikan Vtt dan Vxx ke dalam persamaan karena Ux, T adalah solusi dari UTT sama dengan C kuadrat UXX ditambah Vx, T. Maka didapatkan Vtt-nya sama dengan UTT sama dengan C kuadrat UXX ditambah V besar X, T sama dengan C kuadrat UXX ditambah V besar X, T. Nah, jadi fungsi Vx, T memenuhi Vtt sama dengan C kuadrat UXX ditambah V besar X, T. Dengan demikian, Vx, T sama dengan UX, T ditambah C1, X ditambah C2t ditambah C3 adalah solusi dari sembarang konstanta dari C1, C2, dan C3. Nah, selanjutnya, dari seluruh materi yang kita dapat tadi, dapat kita simpulkan bahwa komponen gaya vertikal adalah T sin theta 1 pada ujung kiri dan T sin theta 2 pada ujung kanan. Untuk UX itu adalah kemiringan dari senar, di mana tan theta 1-nya sama dengan UX X, T, dan tan theta 2-nya sama dengan UX X ditambah delta X, T. Sehingga di sini kita juga ketahui bahwa jumlah gaya vertikal yang bekerja pada elemen adalah T dikali UX X ditambah delta X, T dikurang UX X, T. Nah, untuk persamaan gelombang, UTT-nya sama dengan C kuadrat UXX. Dan kecepatan gelombang pada senarnya sama dengan C sama dengan akar dari T per P. Nah, selanjutnya ada getaran longitudinal di sebuah batang, di mana UTT-nya sama dengan KUXX. Untuk getaran torsional sebuah batang, theta TT-nya sama dengan C kuadrat theta XX. Dan untuk arus listrik kabel panjang batang adalah UXX sama dengan LC UTT. Nah, mungkin cukup sekian materi kita tentang persamaan gelombang. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.